Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 12 materi listrik statis. Video pembelajaran kita kali ini kita khusus membahas kapasitor. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembelajaran. Kapasitor merupakan salah satu komponen dasar kelistrikan selain resistor dan induktor. Induktor nanti kita akan mempelajari pada materi kemagnetan, sedangkan pada materi listrik statis ini kita mempelajari kapasitor. Sedangkan resistor sudah kita pelajari pada materi listrik dinamis. Nah, di depan kita ada gambar banyak resistor, dan resistor ini model dan bentuknya ini tergantung juga pada bahan-bahan pembuat resistor. Tapi secara umum resistor kita kelompokkan atas dua jenis. Yang pertama yaitu resistor yang nilainya tetap dan resistor yang nilainya berubah-ubah atau disebut juga dengan resistor variabel. Nah, ini ada dua gambar resistor variabel, perhatikan ini. Ini dua, ini adalah resistor variabel. Sedangkan resistor yang lain merupakan resistor tetap, artinya bahwa resistor yang memiliki kapasitas tetap. Nah, itu pembagian yang pertama. Yang kedua, itu resistor dibedakan juga atas kutub atau pengutupan. Jadi ada resistor polar dan ada resistor non-polar. Untuk membedakan antara resistor polar dan resistor non-polar, yaitu kita lihat pada kedua kaki resistor. Nah, ini kakinya. Jika kakinya sama panjang, maka itu merupakan resistor non-polar. Sedangkan jika kakinya panjang pendek, maka merupakan resistor polar. Oke? Untuk memahami lebih mendalam tentang resistor, maka kita akan membahas konsep-konsep yang mendasari resistor, tetapi khusus untuk materi sekolah menengah atas. Oke, kita lanjutkan. Struktur dan fungsi kapasitor. Nah, pada dasarnya kapasitor itu apa? Ya, kapasitor sebenarnya dasarnya adalah konduktor keping sejajar. Ya, jadi ada keping yang terbuat dari logam, dan di dalam keping, ya, atau di antara kedua keping ini disisipi, ya. Jadi ini bahan yang disisipi di antara kedua keping konduktor ini merupakan bahan dielektrum atau isolator, ya. Jadi bahan yang disisipi di antara kedua keping atau kedua konduktor ini merupakan isolator yang sering disebut dengan bahan dielektrikum, ya. Nah, fungsi dari bahan dielektrum ini juga sebagai pengikat antara kedua keping ini. Dan fungsi yang lain adalah bahan isolator ini supaya membendung ketika sebuah kapasitor dihubungkan dengan arus listrik, maka arus tidak boleh tembus. Artinya bahwa ada sekat pemeleh antara kedua keping konduktor ini. Di samping itu, juga bahwa bahan dielektrikum ini dapat meningkatkan kapasitas kapasitor. Ya. Oke. Nah, cara untuk sebuah kapasitor, ya, berfungsi atau tidaknya, itu kapasitor tersebut itu dihubungkan dengan baterai. Dan kita sudah mempelajari tentang konduktor keping sejajar, ya, yaitu dua konduktor yang didekatkan, yang disejajarkan, kemudian dihubungkan dengan beda potensial sumber, misalnya baterai, maka kedua keping tersebut akan menjadi benda bermuatan listrik. Dengan demikian, maka kapasitor memiliki fungsi yaitu dapat menyimpan muatan dengan mengikuti prinsip yang sudah kita pelajari pada konduktor keping sejajar. Nah, jika saklar ini kita tutup, ya, maka pada keping yang lain akan menjadi
keping bermuatan positif karena kekurangan elektron, elektron akan berpindah ke keping yang sebelahnya, dan keping ini akan menjadi bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Dengan demikian maka ruang atau daerah di antara kedua keping ini yang sekarang sudah diisi dengan atau disisipi dengan isolator, maka daerah ini menjadi medan listrik, ya. Oke. Jadi ini adalah cara untuk menyimpan muatan dalam kapasitor, yaitu kapasitor tersebut dihubungkan dengan beda potensial sumber. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ketika saklar dibuka, perhatikan di saklarnya, ya. Maka pada kapasitor terjadi polarisasi muatan, ya. Dan ini tetap, ya. Polarisasi muatan ini akan hilang jika kedua kaki kapasitor kita hubungkan, ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini kapasitor kita dan saklarnya dalam keadaan terbuka, ya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka ada beberapa fungsi kapasitor. Nah, struktur kapasitor yang paling sederhana sudah kita jelaskan, yaitu bahwa terdiri dari dua keping konduktor yang di antara keping disisipi bahan dielektrikum, dan bahan dielektrikum itu merupakan isolator. Oke, maka sekarang kita beralih ke fungsi kapasitor. Nah, kapasitor memiliki fungsi yang sangat banyak, dan itu tergantung pada jenis rangkaian listrik yang digunakan, ya. Jadi sebuah kapasitor akan memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung pada jenis rangkaian, dan itu secara khusus kita belajar pada elektronika. Tetapi khusus untuk dalam pembelajaran fisika di SMA kelas 12, kita hanya memiliki dua fungsi kapasitor yang kita pelajari. Yang pasti yang pertama adalah penyimpan muatan. Ya, jadi fungsi dari sebuah kapasitor adalah menyimpan muatan. Yang kedua, penyimpan energi listrik. Nah, energi listrik yang disimpan pada kapasitor itu dalam bentuk medan listrik. Itu energi listrik yang disimpan. Dan yang ketiga, itu adalah penyedia tegangan listrik. Ya. Jadi sebenarnya kapasitor ini juga dapat menyedia atau mensuplai tegangan listrik. Ya. Jadi sekarang kalau misalnya rangkaian ini saya copot, baterainya saya copot, kemudian saya ganti dengan alat ukur listrik yaitu voltmeter yang khusus untuk mengukur tegangan, ya. Maka sesaat setelah dihubungkan dengan kapasitor yang sudah diisi tadi, maka pada voltmeter, jarum voltmeter akan menunjuk angka tertentu, dan angka ini sesuai dengan angka yang digunakan untuk mengisi kapasitor, ya. Dan ini hanya sesaat, tidak berlangsung lama, kemudian hilang, ya. Dengan demikian maka perbedaan dari sebuah kapasitor yang berfungsi sebagai penyedia tegangan listrik dengan baterai adalah, kalau pada baterai penyedia tegangannya itu disalurkan atau dialirkan secara perlahan-lahan atau dikeluarkan secara teratur, sedangkan pada kapasitor tegangan yang tersedia di dalam kapasitor itu dikeluarkan secara sekaligus pada saat, ya mungkin hanya 1/10 detik selesai, ya, atau 1/100 detik sudah tidak ada lagi tegangan di dalam. Kenapa? Muatannya sudah kembali ke posisi yang semula. Oke. Berdasarkan fungsi yang ketiga ini, maka ketika kita berada di dalam laboratorium fisika, ketika kita bereksperimen atau berpraktikum dengan menggunakan kapasitor, maka kita harus memastikan, ya, bahwa kapasitor tersebut dalam keadaan kosong, ya. Dan cara untuk memastikan bahwa sebuah kapasitor itu dalam keadaan kosong, yaitu bahwa kapasitor itu dihubungkan dengan voltmeter, ya. Dan itu juga salah satu cara untuk menghilangkan atau mengkosongkan muatan-muatan yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, untuk di sekolah menengah atas, ya,
Dari sekian banyak fungsi kapasitor yang mungkin nanti Anda bisa mempelajari di elektronika, tetapi di SMA kita hanya mempelajari dua fungsi kapasitor, yaitu sebagai penyimpan muatan dan penyimpan energi listrik. Dengan demikian maka tujuan pembelajaran kita pada kapasitor itu adalah peserta didik dapat menentukan banyak muatan yang tersimpan di dalam kapasitor, dan peserta didik juga dapat menentukan besarnya energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan sebuah rangkaian listrik dengan komponen kapasitor yang dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan atau sumber beda potensial. Di sini kita menggunakan baterai. Nah, untuk menggambar rangkaian listrik seperti ini ribet, maka kita menggambarkan dalam bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Artinya kapasitor yang digambarkan seperti ini digambarkan dalam simbol kapasitor seperti ini ya. Dua kaki yang sama panjang. Ini ketika melihat rangkaian elektronika dengan lambang seperti ini atau simbol seperti ini adalah sebuah kapasitor dengan kode C ya. Sedangkan ini kita sudah belajar, ini adalah lambang atau simbol dari baterai ya, atau beda potensial khusus arus searah. Ini baterai. Oke. Nah, ini adalah lambang dari kapasitor. Jadi ini lambang kapasitor dalam rangkaian. Nah, ini merupakan rangkaian untuk mengisi muatan di dalam kapasitor. Berapa banyak muatan yang bisa disimpan oleh sebuah kapasitor ketika dihubungkan dengan beda potensial, yaitu banyak muatannya itu mengikuti persamaan Q sama dengan C kali V. C ini adalah kapasitas kapasitor dan V ini adalah beda potensial ya. Dan oke, C itu kapasitas kapasitor. Satuannya farad. Ini menghormati Michael Faraday sebagai penemu kapasitor ya. Jadi kita menggunakan persamaan Q sama dengan C kali V untuk menentukan berapa banyak muatan yang tersimpan pada sebuah kapasitor ketika dihubungkan dengan beda potensial. Dan ini Q sama dengan C kali V ini merupakan persamaan dasar untuk kapasitor. Oke. Di samping lambang kapasitor yang sudah kita tahu ini, masih ada lambang atau simbol kapasitor yang lain dalam gambar rangkaian kelistrikan. Nah, ini perhatikan. Ini ada lambang kapasitor yang lain. Nah, perbedaan dengan yang ini adalah ini khusus untuk kapasitor yang memiliki nilai tetap. Ya. Sedangkan gambar yang di bawah itu khusus untuk kapasitor yang nilainya berubah-ubah atau nilai yang dapat diubah, yang sering disebut dengan kapasitor variabel. Ya. Dan kita masih bisa menemukan lagi lambang kapasitor yang lainnya dalam rangkaian kelistrikan seperti ini. Ini ketika kita menemui lambang seperti ini, jangan bingung, ini juga merupakan lambang atau simbol dari kapasitor di dalam rangkaian kelistrikan. Perbedaannya dengan yang ini adalah bahwa simbol ini khusus untuk kapasitor polar. Kapasitor yang memiliki polaritas pada kedua kakinya. Kaki yang panjang polaritasnya positif dan kaki yang pendek polaritasnya negatif. Ya, perbedaannya itu. Nah, kapasitor yang seperti ini atau kapasitor non-polar, artinya tidak ada polarisasi pada kedua kakinya, itu mudah kita gunakan. Karena apa? Karena kedua ujungnya bisa kita hubungkan dengan kutub positif dan negatif seperti biasa. Tidak menjadi persoalan jika tertukar. Tetapi ketika kita menggunakan kapasitor polar, maka ketika kita merangkaikan rangkaian listrik harus berhati-hati ya penggunaannya. Terkhusus atau terutama ketika kita menggunakan arus listrik searah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah sebuah contoh dari kapasitor. Ya, perhatikan. Perhatikan kedua kakinya, ini panjang dan ini pendek. Dengan demikian maka kita simpulkan bahwa ini adalah kapasitor polar. Ya.
Artinya bahwa ada polarisasi pada kedua kakinya. Ini kaki yang panjang itu untuk positif, kutub positif, dan kaki yang pendek untuk kutub negatif. Nah, sekarang di body atau tubuh dari kapasitor ini perhatikan ditulis 1000 mikrofarad. Perhatikan ini 1000 mikrofarad 35 volt. Itu artinya bahwa kapasitas kapasitor ini 1000 mikrofarad atau 1000 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Artinya bahwa kapasitor ini jika dihubungkan dengan beda potensial 1 volt, maka kapasitor ini bisa menyimpan muatan sebesar 1000 mikrokolom. Jika dihubungkan dengan beda potensial 2 volt, maka kapasitor ini bisa menyimpan muatan 2 kali 1000 mikrokolom. Ya. Nah, sekarang apa artinya 35 volt pada body, tulisan pada body kapasitor ini? 35 volt ini artinya bahwa kapasitor ini dapat dihubungkan dengan beda potensial maksimum 35 volt. Artinya bahwa ketika kapasitor ini kita hubungkan dengan beda potensial lebih dari 35 volt, maka dapat merusak struktur atau komponen dari kapasitor tersebut. Dengan demikian maka kapasitor ini dapat kita hubungkan dengan beda potensial di bawah dari di bawah dari 35 volt. Oke. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari kapasitor. Nah, yang berikut, setelah kita menentukan bahwa ini jenisnya adalah jenis kapasitor polar atau memiliki kutub, tetapi berdasarkan tulisan pada body dari kapasitor ini, kita kelompokkan kapasitor ini sebagai kapasitor tetap. Artinya kapasitasnya tetap, tidak berubah-ubah, bukan kapasitor variabel. Oke. Jadi tadi itu sedikit penjelasan tentang kapasitor yang memiliki banyak fungsi di dalam rangkaian kelistrikan. Oke. Nah, sekarang struktur kapasitor yang paling sederhana yaitu kapasitor keping sejajar. Itu adalah struktur dari kapasitor yang paling sederhana yang dibuat. Nah, yaitu terdiri dari 2 keping logam yang di antara kedua keping itu disisipi dengan bahan dielektrikum yaitu bahan isolator. Nah, kita dapat menentukan kapasitas kapasitor berdasarkan strukturnya, bentukan atau konstruksi bangunannya. Ya. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor, terutama kapasitas kapasitor keping sejajar adalah, perhatikan yang pertama adalah bahan dielektrikum. Nah, bahan dielektrikum. Jadi isolator yang disisipkan di antara kedua keping konduktor ini mempengaruhi besarnya kapasitas kapasitor. Dan yang kedua adalah luas keping kapasitor. Nah, keping ini, kedua keping logam ini atau konduktor ini, luasnya juga mempengaruhi kapasitas kapasitor. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga adalah jarak antara keping logam ini, yaitu D. Bahan dielektrikum diwakili oleh epsilon, luas keping kapasitor diwakili oleh A, artinya disimbolkan dengan A, sedangkan jarak antara keping disimbolkan dengan D. Nah, bagaimana hubungan dari ketiga besaran ini atau faktor ini terhadap kapasitas kapasitor? Nah, kita lanjutkan. Hubungannya perhatikan seperti ini. J ini adalah kapasitas kapasitor, itu sama dengan epsilon dikali dengan A dibagi dengan D. Saya ulangi, C sama dengan epsilon kali A bagi D. Dan ini merupakan persamaan untuk menentukan kapasitas kapasitor keping sejajar. Oke, keterangan. Yang pertama, C itu adalah kapasitas kapasitor satuannya farad. Sedangkan epsilon itu permitivitas dielektrikum. Dielektrikum itu adalah bahan isolator atau bahan yang disisipkan di antara kedua keping konduktor ini. Oke, satuannya kolom kuadrat, Newton pangkat negatif 1, meter pangkat negatif 2. Oke, yang ketiga, luas keping, satuannya meter kuadrat. Nah, dan yang keempat ini keterangan jarak antar keping, satuannya meter.
Nah, sekarang saya tampilkan juga data dari permitivitas ruang hampa ya, epsilon 0. Sebelumnya kita telah mempelajari banyak tentang gaya listrik, kuat medan listrik, dan di persamaan gaya listrik itu kita diperkenalkan epsilon 0, permitivitas ruang hampa. Dengan demikian maka ini bahan di elektrikum atau isolator yang disisipkan di antara kedua keping konduktor ini, nilainya yaitu permitivitas di elektrikum dapat dibandingkan dengan permitivitas ruang hampa ya. Secara matematika ditulis epsilon bagi epsilon 0, perbandingan permitivitas di elektrikum suatu bahan terhadap permitivitas ruang hampa. Nah, perbandingan keduanya ini kita mendapatkan sebuah besaran yang disebut dengan permitivitas relatif sebuah bahan di elektrikum ya. Di mana permitivitas relatif ini tidak memiliki satuan ya. Jadi epsilon R itu sama dengan permitivitas relatif di elektrikum. Secara matematika maka kita bisa mendapatkan permitivitas di elektrikum yaitu epsilon sama dengan epsilon R kali epsilon 0. Dengan demikian maka persamaan C sama dengan epsilon kali A bagi D itu sama dengan epsilon R kali epsilon 0 dikalikan lagi A bagi D. Oke, jadi persamaan ini digunakan untuk menentukan kapasitas kapasitor keping sejajar. Oke, kita lanjutkan. Rangkaian seri kapasitor. Nah, kenapa kita harus berbicara tentang rangkaian seri atau paralel kapasitor seperti kita belajar tentang rangkaian seri dan paralel pada resistor? Bahwa kapasitor yang dijual atau dibuat itu memiliki nilai atau memiliki kapasitas yang sudah tetap. Nah, ketika kita membutuhkan sebuah kapasitor yang nilainya tidak sama dengan yang tertulis ya, atau yang kita inginkan, misalnya kita mau merangkaikan atau kita membutuhkan sebuah kapasitor yang nilainya tidak sama dengan nilai yang tertulis atau nilai yang sudah dibuat dari pabrik, maka salah satu langkah yang bisa kita buat adalah merangkaikan kapasitor tersebut baik secara seri maupun paralel, supaya kita bisa mendapatkan kapasitas-kapasitor yang kita inginkan. Dengan demikian maka kita mulai mempelajari rangkaian seri kapasitor. Oke, rangkaian seri itu kita kenal juga dengan namanya rangkaian berderet ya, artinya bahwa kapasitor-kapasitor itu susun secara deret. Nah, pada gambar ini kita memiliki sebuah rangkaian seri kapasitor di mana pada rangkaian ini terdapat 3 buah kapasitor yaitu C1, C2 dan C3 ya, dan ketiga kapasitor ini tersusun secara seri. Oke. Nah, sekarang kita untuk mempelajari rangkaian seri kapasitor maka kita perlu mempelajari karakteristik rangkaian seri kapasitor. Yang pertama, muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor adalah sama besar. Nah, sebelum kita membahas tentang muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor, perhatikan bahwa pada kapasitor ini, pada rangkaian ini terdapat 3 buah kapasitor C1, C2, dan C3. Jika ketika dalam rangkaian kapasitor Anda menemukan ada tulisan C1, C2, C3, itu artinya bahwa ketiga kapasitor ini memiliki kapasitas yang berbeda. Ya. Tetapi ketika kita menemukan bahwa ada 3 buah kapasitor 2 atau lebih yang tulisnya C, 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 itu artinya bahwa kapasitor-kapasitor tersebut memiliki kapasitas yang sama. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Yang pertama yaitu muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor adalah sama besar. Tolong ingat bahwa muatan yang tersimpan pada kapasitor-kapasitor yang tersusun seri adalah sama besar. Oke. Nah, muatan kita simbolkan dengan Q. Jadi kita buatkan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Artinya bahwa Q1 ini muatan yang tersimpan pada C1, Q2 ini muatan yang tersimpan pada C2, dan Q3 ini adalah muatan yang tersimpan pada C3. Meskipun bahwa ketiga
kapasitor ini memiliki kapasitas berbeda, tetapi ketika dirangkaikan secara seri, maka muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor adalah sama banyak. Nah, sama banyaknya yaitu sama dengan muatan yang tersimpan secara seri. Oke. Itu karakteristik yang pertama. Sekarang karakteristik yang kedua, jumlahan beda potensial pada masing-masing kapasitor sama dengan beda potensial sumber. Artinya bahwa beda potensial yang menghubungkan ketiga kapasitor ini akan dibagi kepada masing-masing kapasitor. Ya, jadi misalkan pada C1 beda potensialnya adalah V1, beda potensial pada kapasitor pertama, dan pada C2 beda potensialnya V2. Sedangkan pada C3 kapasitor ketiga beda potensialnya adalah V3. Maka jumlahan atau jika ketiga beda potensial ini dijumlahkan harus sama dengan beda potensial sumber yang ini. Ya. Dan ini hanya khusus untuk rangkaian seri kapasitor murni, tidak ada rangkaian tambahan yang lain. Ya. Sehingga kita bisa buatkan persamaan V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan V. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan dasar dari kapasitor, yaitu Q sama dengan C kali V. Ini persamaan dasarnya. Dan kita bisa buatkan V itu sama dengan Q bagi dengan C. Sehingga kita bisa masukkan pada setiap V di sini. Maka V1 kita masukkan Q1 bagi C1 dan seterusnya. Sehingga persamaan di atas bisa kita modif dia menjadi Q1 bagi C1 tambah Q2 bagi C2 tambah Q3 bagi C3 sama dengan Q seri, karena ini tersusun seri, bagi dengan C seri. C seri ini merupakan kapasitas total dari ketiga kapasitor ini. Ya. Tapi kita ingat pada karakteristik yang pertama, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q seri. Ya. Maka kita anggap bahwa Q1, Q2, Q3 ini merupakan Q seri, maka kita bisa keluarkan Q serinya. Ya, maka kita buatkan persamaan menjadi Q seri bagi 1 dalam kurung 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 tutup kurung sama dengan Q seri bagi C seri. Nah, ini kalau kita bagi maka Q seri dua pada ruas kiri dan ruas kanan kan selesai. Maka persamaannya tinggal seperti ini. 1 bagi C seri sama dengan 1 bagi C1 tambah 1 bagi C2 tambah 1 bagi C3. Nah, persamaan ini digunakan untuk menentukan kapasitas total dari kapasitor yang tersusun secara seri. Nah, kebetulan pada gambar kita terdapat 3 buah kapasitor, maka kita buatkan menjadi 3, yaitu 1 bagi C1 tambah 1 bagi C2 tambah 1 bagi C3. Tetapi jika kapasitor kita ini lebih dari 3, maka tinggal dilanjutkan tambah dan seterusnya. Oke, ini persamaan yang kita gunakan untuk menentukan kapasitas total atau kapasitas pengganti untuk kapasitor yang dirangkaikan secara seri. Oke, kita lanjutkan ke karakteristik yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah kita bisa menentukan muatan yang tersimpan pada rangkaian seri ini dengan menggunakan persamaan umum ini, tetapi kita modif dia menjadi Q seri sama dengan C seri yang kita dapatkan dengan menggunakan persamaan tadi dikalikan dengan V sumber ini. Jadi Q seri sama dengan C seri kali V. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, kita bisa menentukan beda potensial pada masing-masing kapasitor. Ya. Nah, untuk menentukan beda potensial pada masing-masing kapasitor, kita menggunakan persamaan ini. V sama dengan Q bagi C. Maka V1 bisa kita dapatkan Q1 bagi C1. Ya. Atau sama dengan Q seri bagi C1. Kenapa? Karena khusus untuk rangkaian seri, muatan baik Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q seri. Dengan demikian bisa kita gunakan untuk menentukan beda potensial untuk kapasitor-kapasitor yang lain, yaitu V2 sama dengan Q2 bagi C2 atau sama dengan Q seri bagi C2. Kemudian V3 sama dengan Q3 bagi C3 atau sama dengan Q seri bagi C3. Nah, ini persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan untuk menentukan beda potensial pada masing-masing kapasitor. Tetapi ini di dalam soal di SMA jarang digunakan atau jarang ditanyakan, karena konsentrasi dalam pembelajaran kapasitor di SMA yaitu dari fungsi kapasitor sebagai penyimpan muatan dan penyimpan energi. Oke, kita lanjutkan ke rangkaian paralel kapasitor. Nah,
Nah, sebelum kita membahas tentang rangkaian paralel kapasitor, kita bertanya, apa perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Perbedaan yang paling mendasar adalah pada rangkaian seri tidak ada titik cabang, sedangkan pada rangkaian paralel ada titik cabang. Nah, ini perhatikan, ini ada cabang dan di sini juga ada cabang. Oke. Untuk itu maka kita harus mengetahui karakteristik rangkaian paralel kapasitor. Nah, yang pertama yaitu kalau pada seri muatan yang tersimpan sama, sedangkan pada rangkaian paralel kapasitor beda potensial yang sama. Jadi karakteristik yang pertama adalah beda potensial pada masing-masing kapasitor adalah sama besar, ya. Jadi sekarang saya tulis misalkan beda potensial pada C1 V1, beda potensial pada beda potensial pada C2 V2, beda potensial pada C3 kita sebut dengan V3. Itu nilainya sama. Yaitu sama dengan, perhatikan. Nah, sekarang kita misalkan ini ada dua titik cabang. Nah, titik cabang ini saya beri nama A atau simbol A. Sedangkan ini titik cabang satu lagi, ini kita beri nama simbol B. Dan antara titik A dan B di dalamnya itu terdapat 3 buah kapasitor yang tersusun secara paralel. Dengan demikian maka beda potensial pada masing-masing kapasitor itu sama dengan beda potensial antara kedua titik ini, VAB. Perhatikan, dan VAB juga sama dengan V atau V sumber, dengan catatan bahwa tidak ada komponen kelistrikan lain yang ditanam atau yang diletakkan di antara titik B dengan beda potensial sumber, dan juga pada dari titik A ke beda potensial sumber. Jika tidak ada komponen lainnya, maka VAB sama dengan V sumber. Oke, kita lanjutkan yang kedua, yaitu jumlahan muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor sama dengan besar muatan yang tersimpan dalam rangkaian. Artinya bahwa pada rangkaian seri jumlah muatan tersimpan pada masing-masing kapasitor sama, sedangkan pada rangkaian paralel kapasitor jumlah muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor tidak sama jika kapasitasnya berbeda. Ya, jika kapasitasnya berbeda. Oke. Misalkan muatan yang tersimpan pada C1 sama dengan Q1 dan muatan yang tersimpan pada C2 Q2 dan muatan yang tersimpan pada C3 Q3, maka kita bisa buat persamaan. Oke, Q1 tambah Q2 tambah Q3 itu sama dengan Q paralel. Ya, jadi muatan yang tersimpan ini kalau dijumlahkan pada untuk setiap kapasitor maka sama dengan muatan yang tersimpan di dalam rangkaian, dan rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Nah, sekarang kita menggunakan persamaan dasar kapasitor Q sama dengan C kali V untuk memodif persamaan ini, maka kita dapatkan C1 kali V1 tambah C2 kali V2 tambah C3 kali V3 sama dengan CP. Ini saya gunakan CP ini sebagai simbol dari kapasitas total dari rangkaian paralel dikalikan dengan VV, ini adalah beda potensial sumber. Nah, pada karakteristik pertama menyatakan bahwa V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V, maka kita bisa keluarkan tegangannya, ya. Dan VV ini kalau kita bagikan 1, maka kita dapatkan CP atau kapasitas total dari kapasitor-kapasitor tersusun paralel itu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Jika kapasitor itu tersusun lebih dari 3 buah kapasitor, atau rangkaian ini tersusun lebih dari 3 buah kapasitor. Oke. Nah, ini persamaan untuk menentukan kapasitas total dari rangkaian kapasitor yang tersusun secara paralel. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke karakteristik yang ketiga, yaitu kita menentukan muatan yang tersimpan pada rangkaian paralel, yaitu Q paralel sama dengan C paralelnya, ya, dikalikan dengan V. Oke, yang keempat, menentukan besar muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Ya, karena muatan yang tersimpan berbeda, ya, maka kita bisa menentukan muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Maka kita buatkan Q1 sama dengan C1 kali V1.
Nah, V1 itu sama dengan VAB atau sama dengan V. Ya. Kemudian Q2 sama dengan C2 kali V2 atau C2 kali VAB. Sedangkan Q3 sama dengan C3 kali V3 atau C3 kali VAB. Nah, ini persamaan-persamaan yang kita gunakan untuk menentukan muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Oke, sekarang kita lanjutkan, yaitu energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, kita sudah sedikit mempelajari konsep yang mendasari muatan-muatan yang tersimpan di dalam kapasitor. Maka sekarang kita berpindah kepada energi. Ya, kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan atau persamaan yang digunakan untuk menentukan muatan yang tersimpan di dalam kapasitor, baik secara seri maupun paralel. Maka sekarang kita harus mempelajari energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, untuk menentukan energi yang tersimpan di dalam kapasitor, maka kita juga membutuhkan persamaan. Nah, perhatikan ini gambar, ini rangkaian listrik kapasitor tunggal. Ya, artinya hanya satu buah atau sebuah kapasitor yang dihubungkan dengan sebuah beda potensial sumber. Ya, maka kalau rangkaian listrik dengan komponen kapasitor seperti ini, maka energi yang tersimpan di dalam kapasitor ini bisa kita gunakan persamaan U, ingat, energi sama dengan setengah C kali V kuadrat. Ya. Maka ini menjadi persamaan umum energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, persamaan-persamaan ini bisa kita modif. Ya. Oke. Di mana U sama dengan energi yang tersimpan dalam kapasitor, satuannya Joule. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan dasar kapasitor, Q sama dengan C kali V. Ya. Maka kita bisa rombak persamaan ini menjadi C sama dengan Q bagi V. Nah, Q bagi V kita masukkan ke dalam C. Maka persamaan ini bisa menjadi setengah Q kali V. Ya. Kemudian persamaan Q sama dengan C kali V bisa kita buatkan menjadi V sama dengan Q bagi C. Perhatikan Q bagi C. Maka persamaan yang U sama dengan setengah CV kuadrat, kita masukkan V-nya, yaitu Q bagi C, maka kita dapatkan persamaan Q kuadrat bagi 2C. Nah, ketiga persamaan ini fungsinya sama, yaitu untuk menentukan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Ya. Tapi persamaan dasarnya yang ini, jangan dilupakan. Ya. Ini persamaan dasar persamaan dasar yang digunakan untuk menentukan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Oke. Nah, sekarang tetap kita membawa persamaan-persamaan yang digunakan untuk menentukan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Kemudian kita tampilkan, misalkan ini sebuah rangkaiannya. Nah, ini rangkaian seri. Ya. Maka kita bisa menentukan berapa besar energi yang tersimpan dalam rangkaian seri ini. Mudah, tetap kita menggunakan persamaan yang ada, hanya C-nya ini kita ganti dengan C seri. Perhatikan. Jadi U-nya sama dengan setengah kali C-nya C seri. C seri ini merupakan kapasitas total dari kapasitor-kapasitor yang tersusun seri dikalikan dengan V kuadrat. Oke. Oke. Sekarang kalau kita mau menentukan energi yang tersimpan di dalam satu kapasitor yang tersusun seperti ini. Ini tersusun seri, tetapi kita mau menentukan energi yang tersimpan hanya pada satu kapasitor, misalnya C2. Ya, pada kapasitor kedua. Maka kita bisa menggunakan persamaan, perhatikan ini. U2 sama dengan setengah kali C2 kali V2 kuadrat. C2 ini merupakan kapasitas dari kapasitor C2. Nah, V2 itu adalah tegangan atau beda potensial pada C2. Nah, tetapi akan sulit persamaan ini yang ini kita gunakan. Kenapa? Kita harus menentukan lagi V2-nya. Maka kita menggunakan persamaan ini. Q kuadrat bagi 2C. Dan di sini kita gunakan Q kuadrat atau Q2 kuadrat bagi 2 kali C2. Ya. Nah, ini lebih mudah. Kenapa? Karena Q2, perhatikan, itu dapat kita tentukan dengan menentukan Q serinya. Kenapa?
Untuk rangkaian seri, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan seterusnya sama dengan Q seri. Maka persamaannya bisa kita buatkan seperti ini. Q seri kuadrat bagi dengan 2 kali C2. Nah, ini cara untuk menentukan energi yang tersimpan dalam sebuah kapasitor, ya, sebuah kapasitor di antara kapasitor-kapasitor yang tersusun seri. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita tampilkan ini rangkaian kapasitor yang tersusun secara paralel. Maka kita bisa menentukan energi yang tersimpan di dalam sistem. Nah, sistemnya ini kapasitornya tersusun paralel. Maka tetap kita menggunakan persamaan yang sama. Ya, ini menggunakan persamaan yang sama, U sama dengan C setengah atau 1/2 kali C-nya ini kita buatkan menjadi C paralel kali V kuadrat. V ini beda potensial sumber. Nah, C paralel ini merupakan kapasitas total dari kapasitor-kapasitor yang tersusun paralel. Oke, sekarang kita hapus. Nah, misalkan kita tentukan energi yang tersimpan di dalam sebuah kapasitor yang tersusun paralel ini, misalkan pada C1. Maka kita menggunakan persamaan, tetap menggunakan persamaan umum ini, hanya kita ganti C-nya menjadi C1 dikalikan dengan V1 kuadrat. Ya, jadi U1 sama dengan setengah kali C1 kali V1 kuadrat. Nah, perhatikan bahwa V1 beda potensial pada C1 itu sama dengan beda potensial antara titik A dan B. Dan sama dengan beda potensial sumber. Maka persamaan ini bisa kita lanjutkan menjadi setengah kali C1 kali VAB kuadrat, atau sama dengan setengah kali C1 kali V kuadrat. Ya, jadi itu beberapa teknik kita menentukan energi yang tersimpan di dalam kapasitor, baik kapasitor tunggal maupun kapasitor-kapasitor yang tersusun dalam rangkaian. Oke, dengan demikian maka saya ingatkan jangan lupa subscribe. Maka pembelajaran kita khusus tentang konsep-konsep yang mendasari kapasitor telah kita pelajari. Maka kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran berikut, yaitu tentang pembahasan soal. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan salah pengucapan. Saya ulangi, mohon maaf kalau ada kekeliruan dan ada salah pengucapan. Terima kasih.